Teka-teki rahasia transfer pemain. Persib udah kasih kode, apakah pemain ini yang jadi jawabannya? Halo sahabat bola sekalian, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat selalu. Sekarang semua klub BRI Super League tentunya lagi sibuk dengan proses transfer pemain. Semuanya lagi menyiapkan skuadnya buat musim depan dengan cara mendatangkan pemain yang dibutuhkan. Termasuk salah satunya adalah Persib Bandung, karena mereka di musim depan bakal berkompetisi di Asia. Otomatis pemain yang direkrutnya gak sembarangan supaya mereka bisa mendapatkan prestasi yang lebih maksimal di level Asia. Dan yang jadi menarik dari Persib ini, mereka bisa sangat pintar memanfaatkan momen perkenalan pemainnya. Supaya momen perkenalan pemain ini manfaatnya gak cuma buat mengenalkan pemain, tapi harapannya bisa ada banyak hal yang mereka dapatkan dari situasi ini. Salah satunya, Persib selalu memberikan kode untuk setiap transfer pemain yang akan mereka datangkan. Yang kode ini biasanya muncul di postingan yang mereka unggah di sosial media. Tujuannya apa? Tujuannya sederhana, supaya bikin para fansnya penasaran, banyak orang yang jadi menebak-nebak, dan pada akhirnya Persib bisa lebih menghidupkan momen transfer pemainnya. Nah, di video kali ini kita bakal kembali mendalami salah satu kode yang diberikan oleh Persib Bandung yang berkaitan dengan pemain barunya. Disclaimer, khusus untuk apa yang kita sampaikan di video ini bukan sebuah kebenaran yang pasti, tapi di sini kita mau ajak kalian buat menghidupkan momen transfer pemain ini supaya kita sama-sama bisa menebak, mengira-ngira, dan diskusi terkait siapa pemain yang dimaksud dari kode yang Persib berikan. Tanpa berlama-lama lagi, kalau kalian udah siap bareng gua Zidane Fatoni, langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Oke, jadi untuk kode yang akan kita dalami kali ini adalah salah satu kode yang tertera jelas di video perkenalan Ragnar Oratmangun. Tepatnya kode berupa inisial OR. Jadi inisial OR ini didapatkan dari caption yang Persib tulis, tepatnya di kata over, yang dalam kata over ini Persib menggunakan huruf kapital di huruf O dan R-nya. Yang itu jelas jadi sebuah keanehan karena huruf lainnya gak ada yang sekapital ini. Nah, dikarenakan ini adalah sesuatu yang diberikan oleh Persib langsung, maka bisa hampir kita pastikan bahwa itu merupakan kode yang berkaitan dengan pemain baru Persib yang nantinya akan diumumkan. Sebelum kita bahas lebih dalam, ada pertanyaan. Kenapa sih Bang, kok Persib harus ngasih kode gini? Kenapa mereka seneng banget ngasih kode? Kenapa nggak langsung diumumin aja, biar kita semua nggak bingung dan biar lebih jelas? Nah, ini berkaitan dengan apa yang kita bahas tadi di awal. Bahwa pada dasarnya, momen perkenalan pemain atau transfer pemain ini jadi suatu hal yang sangat spesial di libur kompetisi kayak sekarang. Karena di libur kompetisi ini kan nggak ada match day. Otomatis gak ada lagi yang fans tunggu selain kabar terkait persiapan klubnya buat menghadapi musim depan. Yang hal tersebut utamanya adalah transfer pemain. Maka karena ini jadi core media engagement, Persib berusaha buat memaksimalkan perkenalan pemain ini, salah satunya lewat kode yang mereka berikan. Karena dengan kode yang diberikan, itu jelas bisa sangat membangun engagement yang mereka miliki. Seolah kode ini secara gak langsung jadi penghubung dari rangkaian perkenalan pemain yang Persib umumkan, supaya jeda yang terjadi dari satu perkenalan ke perkenalan selanjutnya, topik tentang Persib itu gak akan hilang dari obrolan para pecinta sepak bola nasional, khususnya bobotoh. Banyak dari mereka yang pada akhirnya ngerasa penasaran siapa sih pemain yang dimaksud dari kode yang Persib kasih. Gak jarang ada juga yang langsung berspekulasi pemain A, B, C, D. Bahkan yang gak kalah ramainya lagi, muncul juga banyak rumor terkait pemain baru Persib. Nah, itulah yang sebenarnya Persib harapkan dari situasi perkenalan pemainnya. Mereka tetap pengen jadi trend center, mereka tetap pengen jadi pusat perhatian, sehingga dengan begitu, Persib tetap bisa mendapatkan perhatian yang besar dari banyak orang walaupun situasinya lagi libur kompetisi. Maka ini memang jadi strategi yang sangat cerdas dari Persib. Kebesaran mereka sebagai klub sepak bola, faktanya itu bukan cuma dibangun berdasarkan kuantitas dari para bobotoh, tapi itu juga hasil dari usaha mereka yang mampu dengan baik memanfaatkan potensi tersebut menjadi sebuah kekuatan yang nyata. Sekarang bayangin, kalau Persib gak sekreatif ini dalam memanfaatkan keunggulannya, dalam memanfaatkan kuantitas bobotoh, pasti mereka bakal jadi klub yang biasa-biasa aja.
Walaupun bobotoh jumlahnya ada banyak, puluhan juta, tapi kalau mereka gak bisa memanfaatkannya, kalau mereka diem-diem aja, gak kreatif, jumlah puluhan juta itu pasti percuma. Maka inilah hebatnya Persib. Mereka mampu dengan baik memanfaatkan segala macam potensi yang mereka miliki, sehingga bisa membuahkan hasil atau manfaat yang maksimal untuk mereka sendiri. Tapi sekarang kita fokus lagi bahas kodenya. Kode yang Persib kasih ini kan inisialnya OR. Sebelumnya banyak orang yang mengaitkan bahwa kode OR tersebut merujuk kepada salah satu pemain timnas Indonesia, yaitu Ole Romeni. Karena pas banget kan, OR, Ole Romeni. Tapi ternyata kemungkinan besar atau bisa kita pastikan kalau prediksi tersebut ternyata meleset. Karena situasinya sekarang ternyata Ole Romeni udah menjalani tes medis dan akan pindah ke salah satu klub Eredivisie, yaitu Fortuna Sittard, dengan skema pinjaman dari Oxford United. Maka untuk Ole Romeni, ini kita blacklist aja dari kandidat inisial OR yang Persib maksud. Selain Ole Romeni, ada pemain lainnya yang juga dikaitkan dengan Persib, yaitu pemain asal Spanyol bernama Oscar Rodriguez. Sebenarnya buat Oscar Rodriguez ini gak ada sumber informasi terpercaya yang mengabarkan kalau dia benar-benar jadi pemain incaran Persib. Jadi terkait status dari pemain ini, kita sama sekali gak tahu gimana apakah benar didekati sama Persib atau enggak. Cuma kalau misal, ini kita misal dulu. Misal pemain ini yang benar-benar jadi incaran Persib, wah itu jelas mewah banget Pak. Karena kalau kita lihat dari CV-nya, dia adalah pemain grade S untuk ukuran klub Super League. Dia adalah pemain asal Spanyol yang sekarang dia main buat klub asal Arab Saudi Al Diriyah. Musim kemarin mereka main di Liga 2 Arab Saudi, tapi baru aja Oscar Rodriguez berhasil bawa promosi klubnya ke kasta tertinggi Liga Arab Saudi. Dan hebatnya, kalau kita lihat historinya, dia adalah pemain yang sempat membela klub raksasa dunia, yaitu Real Madrid. Walaupun di Madrid sebenarnya dia jarang main di skuad utamanya, dia lebih sering dipinjamkan atau ditransfer ke beberapa klub La Liga kayak Leganes, Getafe, bahkan Sevilla. Tapi jelas itu tetap jadi pengalaman yang menunjukkan bahwa Oscar Rodriguez adalah pemain yang sangat berkualitas. Bayangin, market value-nya aja sekarang dia ada di angka 31,29 miliar rupiah. Itu jelas jadi angka yang sangat mahal. Walaupun kita tahu bahwa Persib punya kekuatan dari segi finansial, tapi mereka juga pasti mikir ulang kalau harus ngedatengin pemain dengan semahal ini buat main di Liga Indonesia. Bukan masalah mampu atau gak mampu, tapi masalahnya adalah tentang worth it atau enggak pemain yang semahal itu dipakai buat main di skuad Persib sekarang, khususnya di Liga Indonesia. Karena pada dasarnya, klub dalam merekrut pemain itu gak sesederhana lihat pemain, kualitasnya oke, kita mampu belinya, oke, langsung diangkut. Enggak, gak sesederhana itu. Banyak aspek yang harus klub pertimbangkan. Salah satunya adalah terkait potensi manfaat serta kerugian yang didapatkan dari pemain yang akan direkrut. Pertanyaannya sekarang, kalau Persib merekrut pemain semahal ini, apakah nantinya mereka bisa mendapatkan benefit yang sepadan dari keikutsertaannya di kompetisi Indonesia dan ACL tuh? Rasanya belum tentu. Karena level kompetisi yang Persib ikuti belum setinggi itu buat bisa menghasilkan benefit yang setara dengan biaya yang harus Persib keluarkan buat Oscar Rodriguez. Cuma, ya balik lagi, kita juga gak bisa berkesimpulan bahwa Persib benar-benar gak akan mendatangkan pemain semahal Oscar Rodriguez. Karena kalau kita lihat dari histori transfer yang Persib lakukan, Persib ini sering bisa ngasih kejutan yang sebelumnya kita anggap mustahil jadi sebuah kenyataan. Maka gak menutup kemungkinan juga kalau kode OR yang dimaksud mungkin bisa jadi Oscar Rodriguez. Who knows? Tapi yang harus kita perhatikan juga terkait situasi Persib sekarang, bahwa saat ini per video ini dibuat, sebenarnya kuota pemain asing Persib sekarang ada dalam jumlah yang udah maksimal untuk didaftarkan di Super League. Yaitu mereka punya 11 pemain. Tapi kemungkinan memang masih ada beberapa pemain asing yang bakal hatur nuhun. Karena pada dasarnya itu dilakukan buat peningkatan kualitas pemain asingnya. Ada beberapa pemain asing yang dirasa masih perlu di-upgrade dan memang Persib juga kemungkinan besar bakal mendatangkan beberapa pemain asing lagi. Salah satu pemain asing yang dikabarkan bakal pindah ke klub lain adalah Ramon Tangke. Dia jadi pemain yang dirumorkan bakal dipinjamkan ke klub lain, tepatnya Persita Tangerang. Maka jika memang benar Ramon Tangke yang bakal keluar, otomatis pemain asing baru yang nantinya Persib datangkan harusnya punya posisi yang sama dengan Ramon Tangke, yaitu striker. Sedangkan Oscar Rodriguez, walaupun dia punya posisi versatile, tapi dia punya posisi utama sebagai gelandang serang. Maka itu juga jadi fakta yang agak menyulitkan untuk rumor Oscar Rodriguez ini bisa benar-benar terjadi.
Alhasil dengan situasi yang ada sekarang, kode inisial OR yang Persib kasih itu masih jadi tanda tanya besar. Memang ini juga jadi keunggulan Persib karena mereka mampu melakukan strategi transfer senyap walaupun mereka berstatus sebagai klub besar, tapi bisa dibilang mereka masih cukup mampu untuk menjaga pergerakan transfernya supaya gak sepenuhnya terekspos sebelum benar-benar mereka yang umumkan sendiri ke publik. Dan atas situasi ini tentu jadi pertanyaan besar buat kita semua, kira-kira siapa inisial OR yang Persib maksud? Dan gua rasa inilah salah satu tujuan dari adanya kolom komentar supaya kita bisa diskusi di sana terkait pemain inisial OR ini. Sekarang cukup sekian untuk video kali ini. Mari kita diskusi di kolom komentar. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih atas atensinya. Gua Zidan Fatoni. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!